Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB. Dan pagi ini Cak, IWB langsung dari kampung halaman. Makanya nyon sewu kalau kemarin ya cukup lama IWB nggak buat video karena kesibukan. Wirawiri Kang Mas sempet jajal JLS kemarin ya, Jakarta lagi. Jalur lintas selatan antara Trenggalek yang terkoneksi ke Tulungagung dan Jebule Kang Mas. Wah, gila, keren parah, aspalnya keren, pemadanya keren. BB kayaknya inilah ya, suatu saat harus touring ke sana naik motor, pasti just garis tenan. Jadi teman-teman yang mungkin nggak tahu ya, di JLS sekarang antara Trenggalek, Pasir Putih ke Gemah, Tulungagung ya, Pantai Gemah itu sudah terkoneksi. Jadi mau gue sama jajal Cak, soalnya wah ganteng parah ya. Itu yang pertama Cak. Yang kedua adalah mengenai konfirmasi. Nah teman-teman semuanya, BB ingin bahas sebuah hot issue yang mungkin semakin memanas. MotoGP ini semakin lama semakin banyak dikritik. Khususnya kemarin kita sudah bahas tentang ini yang dikeluarkan oleh Livio Suppo. Teman-teman pasti tahu kan kalau sampai mengikuti video Iwan Banaran ya, IWB sudah bahas bagaimana Livio Suppo, mantan dari manajer tim Extra Suzuki dan juga Suppo ini adalah salah satu manajer yang berpengalaman pula bergabung di Ducati, membesarkan Casey Stoner, kemudian juga pindah ke HRC yang juga berkontribusi terhadap kehadiran Marc Marquez, kemudian terakhir di Suzuki X-Star. Dan Suppo menekankan bagaimana kondisi MotoGP sekarang yang kemunduran Kang Mas. Rating MotoGP anjlok, penonton pun anjlok Cak. Banyak sekali yang memberikan penekanan minimnya adu salib di MotoGP membuat MotoGP sekarang bukan lagi sebuah tontonan race yang menyenangkan, mengasihkan, ora Kang Mas. Jadi selama elektronik sempurna, selama itu pula pembalap pasti bisa menjadi pemenang. Itulah yang menjadi dasar kenapa Suppo memberikan penekanan, kritikan kepada Dorna yang dianggap gagal memberikan regulasi yang tepat. Bagaimana mengatur aero. Makin lama makin aneh aja. Jadi aero yang membuat sosok motor itu semakin aneh. Dikata Suppo nih Caya, pengembangan aero ini cukup konyol. Karena aero tidak mungkin bisa dicangkokkan atau ditanamkan pada versi mass production. Sebab DNA motor itu hilang Cak. Wes koyo Formula One. Sampai tahu kan bagaimana sayapnya. Secara looks motor itu sendiri memang berbeda. Dan ini yang membuat Suppo takut jika Yamaha dan Honda akan keluar. Itulah kenapa kata Suppo harus ada yang namanya regulasi yang tepat untuk membuat MotoGP sekarang lebih asik. Nah, ini dari Suppo Cak. Dan ternyata beberapa minggu kemudian Casey Stoner benar-benar memberikan kritikan keras Cak. Casey Stoner melihat ketidakbecusan Dorna dan membuat tontonan MotoGP ini memuakan. Itu kata Casey Stoner. Jadi kalau kita lihat dari perkataan Casey, dia gergetan Cak. Soalnya adu salib sangat minim. Casey merasa bahwa MotoGP sudah kehilangan daya tariknya. Bagaimana pembalap keluar tikungan hanya tinggal puntir gas, tidak ada goncangan, tidak ada sliding karena semuanya diintervensi elektronik, semuanya dibantu oleh aero. Itulah kenapa Casey Stoner memberikan kritikan keras. Dan untuk memberikan gambaran kesampaian, apa yang dikatakan Casey Stoner, sosok pembalap yang juga keluar dari MotoGP gara-gara dia merasa bahwa MotoGP sudah seperti robot. MotoGP sudah tidak asik seperti dulu. Bahkan Casey Stoner Cak secara belak-belakan menyarankan Dorna untuk membuang semua perangkat dan fitur yang membuat pembalap tidak natural. Menyambung kritikan sebelumnya yang memandang bahwa Dorna membantu pabrikan Eropa. Sementara Cak, bahkan Casey mengatakan bahwa Dorna diindikasikan membantu pabrikan Eropa dengan segala regulasinya, dan Casey bahkan menyebut bahwa semua perangkat elektronik dan aero sekarang adalah omong kosong. Nah, berikut kata Casey Stoner, mantan juara dunia 2007 bersama Ducati dan juga salah satu pembalap yang sempat menjadi test rider Ducati. Inilah kata Casey tentang bagaimana MotoGP sekarang yang semakin mengkhawatirkan. Buang tuh winglet, hilangkan red head device, buang anti-wheelie, traksi kontrol dipangkas dan fokus hanya untuk safety, bukan bantu performa. Aku rasa setengah omong kosong ini harus dibuang. Perlu ada batasan pada aturan yang jelas untuk 10 tahun, sehingga pabrikan dapat saling mengejar dan tidak terus menggerakkan aturan khayalan seperti sekarang. Bahkan, ketika aku di sana, aku ingat orang-orang berkata, oh kita bisa mengubah aturan agar sesuai dengan itu. Apa gunanya buka aturan jika kalian bisa mengubahnya? Semua hal ini tentu mendorong biaya yang sangat tinggi, ditambah kalian memiliki separuh motor di grid, yang kemudian bisa diatur siapa yang akan menang nanti. Itu tidak adil, dan bukan seperti itu seharusnya kejuaraan dunia. Itu kata Casey Stoner Cak, dan Casey bersikeras bahwa MotoGP harus melihat pelajaran yang terjadi pada Formula One. Ditanya apakah MotoGP benar-benar bisa mundur dalam hal perkembangan teknis, Casey Stoner menjawab, tentu bisa. F1 melakukannya dan mengambil segalanya dari para tim. Suspensi aktif yang bisa diatur pergerakannya dilarang tahun 1994. Lalu traksi kontrol dihapus tahun 2008.
Semua bisa dimundurkan secara teknologi jika memang tidak realistis dan mengada-ada. Aturan yang keras dan detail sehingga tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Aturan yang tidak bisa berubah selama 10 tahun sehingga orang tahu bahwa jika mereka menyusun rencana dan menyusun anggaran semuanya tetap berada dalam jangkauan. Yamaha memiliki sasis yang bagus dan mesin yang lembut, tetapi ada kesalahan karena mereka tidak pernah memiliki mesin yang bertenaga. Kemudian kalian memiliki motor dengan mesin yang sangat kuat namun sulit mendapatkan traksi ban. Setiap motor memiliki plus minus. Sekarang tidak. Kamu memiliki perang cloning. Setiap tim hanya perlu menyalin hal yang sama dan menuju arah yang sama karena tidak ada pilihan. Kalian tidak melihat pro dan kontra lagi. MotoGP memiliki kamera slow motion yang luar biasa tapi tidak berguna dan hanya membuang-buang waktu saat kalian melihatnya. Karena kini kalian hanya melihat motor melewati tikungan. Tidak ada wheelie, tidak ada goncangan, tidak ada lagi ban sliding. Tidak ada gambar pembalap yang menunjukkan kontrol yang luar biasa. Karena ketika motor keluar tikungan, pembalap tinggal puntir gas dan tidak akan terjadi apapun. Ya, kami seperti bukan menonton MotoGP lagi. Ini yang membuatku frustasi karena aku sangat menyukai olahraga ini. Menyukai sisi balap dari olahraga ini. Tapi aku kecewa melihat perkembangannya. Semua hal ini akibat aero, ride head device, dan lain-lain tidak hanya menghabiskan banyak biaya untuk dikembangkan, tetapi juga sangat mahal ketika mereka merusaknya. Itu hanya membuat anggaran menjadi tidak proporsional. Lihat perangkat ride head device ketika semua pembalap menggunakannya. Semua pembalap melakukan hal yang sama persis. Jadi menurutku, singkirkan itu. Biarkan pembalap membuat kesalahan keluar dari tikungan. Kami tidak menginginkan kejuaraan MotoGP dengan motor tunggal yang identik. Kami menginginkan perbedaan. Aksi salib yang sangat minim karena kini satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan atau pembalap lakukan adalah mengerem telat. Mengambil lebih banyak resiko dan itulah kenapa kalian sering melihat tabrakan karena semua pembalap berusaha keras nyalip saat masuk di tikungan. Perangkat elektronik dan lain-lain membuat segalanya bodoh. Singkirkan itu semua. Sekali lagi, jadikan elektronik hanya sebagai jaring pengaman, bukan untuk tingkat persaingan yang mutlak mendominasi. Aku sempat merasakan elektronik ketika aku di MotoGP dan aku tidak menikmatinya. Aku suka membalap dari hal-hal sederhana dan biarkan pembalap yang mencari traksi serta gas secara mekanis merasakannya secara natural. Memang selalu ada pro kontra, namun ketika terjadi pertarungan yang seru di atas trek terjadi kombinasi motor dan pembalap yang dominan, maka semuanya bakal sangat memuaskan. Sementara sekarang ini tidak, karena semua pembalap hanya mengandalkan elektronik. Aku rasa tahun 2006 atau mungkin 2007 adalah awal munculnya traksi kontrol yang membuatku kurang suka karena motor seperti robot. Hanya saja di masa lalu semuanya masih cukup minim, akan tetapi sekarang aku rasa sudah sangat tidak rasional. Jadi menurutku, aku tidak berpikir bahwa Honda dan Yamaha harus disalahkan atas situasi saat ini. Sebaliknya, aku pikir peraturan telah diubah untuk membantu pabrikan Eropa dengan aerodinamika mereka. Beberapa tahun lalu diputuskan untuk melarang semua alat bantu aerodinamis, tetapi kemudian rencana ini tiba-tiba dibatalkan lagi. Itulah mengapa Suzuki meninggalkan MotoGP. Aku juga khawatir Honda dan Yamaha akan pergi karena arah pengembangan motor yang semakin tidak rasional. MotoGP saat ini menjadi mobil Formula One Roda 2. Terakhir kali aku melihat motor sport dan bukan Formula 1. Beberapa tahun yang lalu dikatakan harus pergi ke arah yang berbeda, tetapi sekarang tiba-tiba berubah. Aerodinamika menghabiskan banyak sumber daya dan juga lebih sulit untuk mengembangkan sesuatu dengan cepat di Jepang dibandingkan Eropa. Sulit untuk mengetahui apa yang ada di benak para pembuat keputusan di pabrikan Jepang. Aku belum berbicara dengan mereka secara pribadi, namun faktanya mereka sedang berjuang dan mungkin tidak mau mengikuti perkembangan ini. Jadi menurut pendapatku, seharusnya motor tidak menggunakan sirip, winglet, dan semacamnya. Yes, itu Cak. Gila, panjang banget Kang Mas. Curahan hati dan juga komentar Casey Stoner yang memang blak-blakan ya. Memberikan semacam penegasan bahwa aero, sayap, elektronik yang luar biasa, ride head device itu adalah konyol. Itu dikatakan Casey Stoner, Cak. Artinya apa? Saat ini mata semuanya sudah melihat kondisi MotoGP yang semakin terpuruk dalam hal pamor. Suka nggak suka, kita harus akui bahwa MotoGP sekarang membosankan. Menyalip itu susah banget, Cak. Alex Marquez sudah mengatakan ke IWB semuanya on limit gara-gara winglet tadi. Apakah hanya Casey? Enggak, Cak. Ternyata bos Ducati, Kang Mas, Pete Bearer juga memberikan semacam kegelisahannya. Jadi yang terbaru, Cak, konfirmasi dari MotoGP,
Pit bahkan mengatakan diskusi dengan Massimo Rivola, bos atau direktur dari MotoGP Aprilia Racing. Rivola yang juga luar biasa karena Rivola ini kan mantan dari Formula One pula. Dan kalau kita lihat, kelebihan Aprilia adalah aerodinamika yang juga sangat kuat pula ya. Maksudnya mereka performanya bagus walaupun tahun ini kurang, tapi sebenarnya dari kecepatan motor mereka sangat bagus berkat pengembangan aeronya yang mantap. Dan ternyata Cak, Rivola pun yang memiliki kekuatan di sana mengeluhkan kondisi sekarang bahwa saat ini MotoGP sudah kehilangan DNA aslinya. Itu kata dari Pit Bierer KTM yang juga luar biasa di musim ini. Bahkan Pit secara belak-belakan mengatakan bahwa mereka sepertinya harus melakukan revisi. Fokuslah kepada kondisi sekarang yang sudah sangat mengkhawatirkan, di mana MotoGP semakin meredup, MotoGP semakin ditinggalkan karena kirimnya adu salib. Berikut kata Pit Bierer yang diterjemahkan dari MotoGP. Aku hanya tidak mengerti mengapa olahraga hebat ini membuat kesalahan seperti yang dilakukan Formula One 10 tahun lalu. Aku tidak bermaksud mengeluh aerodinamika buruk untuk MotoGP, tapi kami perlu melakukan sesuatu. Ini adalah masalah yang harus kita hadapi. Karena kami telah menginvestasikan banyak uang, jadi jangan sampai keasikan nonton MotoGP hilang dan membuat penonton tidak menyukainya. Kami ingin para fans MotoGP kembali. Aku bisa mengatakan ini setelah banyak berdiskusi pula dengan bos Aprilia, Massimo Rivola. Kini dia juga memiliki kekhawatiran yang sama perihal tren yang terjadi, penonton tidak antusias. Mereka melihat masalah ini mirip dengan opini kami di KTM. Meskipun Aprilia memiliki motor yang sangat kompetitif dengan paket aerodinamis yang sangat bagus. F1 sudah meninggalkan semuanya, tapi justru kini kami mengikuti. Itu kata Bierer. Artinya ya udahlah, kita akan pantau saja seperti apa dan apakah memang MotoGP akan semakin meredup dan gimana menurut sampean semuanya ya. Jadi kalau sampean punya opini tentang winglet ataupun aero ataupun apapun itu sampean komen. Yang jelas Cak, semakin lama MotoGP semakin kisruh, semakin banyak dikritik, Dorna semakin menjadi perhatian para mantan pembalap, bahkan dari MotoGP Direktur Racing pun saat ini masing-masing pembalap sudah mulai gelisah dengan kondisi sekarang, di mana kalau kita perhatikan memang antusias penonton semakin turun, tren MotoGP semakin turun. Pabrikan Jepang saat ini memang mereka sepertinya nggak antusias dengan pengembangan aerodinamika, dan kita lihat seperti apa saja perkembangan nantinya Cak. Oke Kang Mas, update IWP tentang MotoGP. Ya mohon maaf kalau mungkin nggak lengkap, tapi IWP ingin update beberapa rumor yang hot banget tentang MotoGP biar nggak kepanjangan. Kita tutup dulu yang video ini Cak. Nanti IWP akan bahas mengenai bagaimana tren posisi pembalap yang bisa saja berubah karena rumornya Alex Rins sudah tanda tangan dengan Yamaha, dibocorkan oleh bosnya langsung dari LCR Honda si Lucio. Kemudian juga tren-tren market di mana kalau kita perhatikan sepertinya KTM sedang berusaha keras mentandemkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta. Loh caranya gimana? Nah ini yang kita akan bahas nantinya Cak. Jadi beberapa rumor yang pasti akan hot sekali di MotoGP. Jadi kita sudah dulu sementara untuk video ini Cak. Itu aja update IWP tentang MotoGP melaporkan langsung dari Jawa Timur Kang Mas. Semoga mencerahkan semuanya dan semuanya komen di bawah. Apakah betul dikatakan oleh Casey Stoner? Apakah betul dikatakan oleh Pit Bierer? Dan apakah betul sampai tidak menyukai dengan kondisi MotoGP sekarang di mana memang sangat minim adu salib dan semuanya jika sempurna, elektronik sempurna, aero sempurna, semuanya sempurna. Dan sekarang dikatakan siapa yang bisa start dari front row pasti dia akan juara. Itu kata dari para pembalap dengan komposisi potensi di atas 80%. 80%. Ya, semen komen di bawah Cak. Itu aja update IWP. Semoga mencerahkan. Dan kalau sampean suka video ini, semen like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.